Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi kali ini pada bab 2 kelas 10 pembahasan terakhir, yaitu tentang globe, atlas, dan proyeksi peta. Baik, langsung saja pada materi tersebut. Yang saya sampaikan terlebih dahulu adalah pengertian globe. Kata globe berasal dari bahasa Latin, yaitu globus, yang memiliki arti bola ataupun bulatan. Definisi secara rincinya adalah suatu tiruan bola bumi yang diperkecil dan menyerupai aslinya. Tidak seperti peta biasanya yang digambarkan pada suatu bidang datar atau biasanya pada kertas. Globe digambarkan pada sebuah bola sehingga membentuk mirip bumi yang sesungguhnya. Itu arti definisi secara rincinya, pengertian dari globe. Manfaat dari globe sendiri yang pertama adalah untuk memberikan informasi mengenai titik koordinat astronomi suatu lokasi. Karena dengan adanya globe lebih jelas antara titik koordinat astronomi lebih terlihat dari seluruh hampir belahan dunia. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai letak astronomi suatu wilayah di permukaan bumi. Ini sama seperti tadi manfaat dari nomor 1. Lalu kemudian nomor 3, dapat menunjukkan terjadinya siang dan malam. Artinya globe ini kita bisa memutar suatu bola tersebut. Kita ambil center sebagai suatu prakteknya. Center itu sebagai matahari. Jadi ibarat kata bumi sedang berputar pada matahari atau rotasi. Yang keempat, dapat memperagakan gerak rotasi bumi. Dan yang kelima, menunjukkan garis lintang dan garis bujur secara jelas dan secara menyeluruh pada tiruan bola bumi tersebut. Kemudian di sini ada kelebihan globe. Bentuk dari globe menyerupai sebuah bentuk bumi yang sebenarnya bentuk sesuai dengan aslinya. Letak astronomis dan geografis pada globe mudah untuk dipelajari karena mengikuti bentuk bumi. Gambar daratan dan lautan pada globe bisa terlihat persebarannya sesuai dengan kenyataannya. Pembagian iklim matahari bisa lebih mudah untuk dipelajari dengan menggunakan globe. Dan yang terakhir adalah kelebihan globe adalah globe bisa menirukan gerakan rotasi bumi dan posisi bumi terhadap ekliptika. Artinya posisi bumi ini terhadap ekliptika itu yaitu saat mengelilingi matahari, yang tadi saya bilang sebagai prakteknya adalah ambil center yang dijadikan sebagai matahari. Sedangkan kelemahan globe adalah pada skala globenya terlalu kecil sehingga informasinya tidak lengkap atau juga sifatnya masih umum. Jadi untuk sekian, kalau peta kan jelas peta ukuran segini skalanya sekian. Sedangkan pada globe, mau globe yang kecil, ukuran sedang dan besar, bentuk skalanya pun tidak ada, bahkan tidak jelas. Yang kedua, globe tersebut tidak mudah untuk dibawa kemana-mana. Beda dengan peta yang dapat dilipat untuk bisa mudah dibawa kemana-mana. Jadi itu salah satunya kelemahan dari globe. Sedangkan materi selanjutnya adalah atlas. Pengertian atlas merupakan sebuah peta yang dikumpulkan menjadi satu dan dijilid sehingga menjadi buku. Penggunaan nama atlas sendiri berasal dari nama seorang dewa dari bangsa Yunani, yaitu dewa Atlas. Atlas yaitu dewa yang digambarkan sedang menjaga dan memegang bumi di atas pundaknya. Artinya ini sebagai analogi dewa Atlas tersebut yang berasal dari Yunani. Nah, ini adalah komponen-komponen atlas. Hampir sama seperti peta, namun ada beberapa yang beda dengan peta. Yang pertama adalah judul atlas, yaitu mengandung suatu berkaitan informasi umum pada peta ataupun pada atlas. Yang kedua, pada peta mungkin tidak ada, tapi pada atlas ada, yaitu daftar isi. Suatu bagian yang memuat bagian-bagian yang ada dalam atlas dirangkai menjadi secara berurutan. Yang ketiga, pada peta ada, di atlas ada, yaitu legenda. Ya, disebutkan adalah sebagai keterangan dengan beberapa simbol yang mewakili sesuatu hal dalam peta. Yang keenam adalah indeks,
yang berkaitan letak kota, gunung, pulau, sungai, dan unsur-unsur geografi yang ada di dalam sebuah peta. Indeks dibagi menjadi 3. Yang pertama ada indeks administratif, bertujuan untuk menjelaskan pembagian daerah administrasi suatu negara. Indeks nomor peta untuk membantu pengguna peta mencari sambungan dengan daerah lainnya. Dan yang ketiga adalah indeks tempat halaman, yaitu indeks yang disusun berdasarkan dengan kelompok nama kota, gunung, pegunungan, pulau dan kepulauan, sungai, waduk ataupun danau, laut, teluk, dan selain sebagainya. Kemudian di sini adalah jenis-jenis atlas. Yang pertama adalah atlas umum. Atlas umum yaitu atlas yang memberikan informasi secara umum tentang penampakan geografi di permukaan bumi. Kita ambil contoh adalah atlas nasional, atlas regional dari beberapa negara ataupun kawasan saja, seperti atlas khusus Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, ataupun atlas berkaitan tentang perwilayahan secara spesifik ataupun secara pembagian wilayahnya. Yang kedua adalah atlas khusus, yaitu jenis atlas yang hanya satu jenis informasi saja yang sesuai dengan judulnya. Kita ambil contoh adalah atlas penduduk, maka menjelaskan suatu kependudukan pada suatu wilayah, dari angka kematian, angka kelahiran, lalu kemudian jenis kelamin, lalu kemudian berkaitan dengan penduduk yang datang dan penduduk yang pergi. Lalu kemudian ada atlas geologi, jadi itu termasuk kategori atlas khusus. Yang tiga adalah atlas alam semesta, yaitu atlas yang memaparkan sebuah keadaan semesta alam berhubungan dengan galaksi tata surya. Pada atlas tersebut menjelaskan tentang materi-materi kosmografi, lalu kemudian berkaitan tentang tata surya, bahkan peredaran planet-planet di luar angkasa. Lalu kemudian materi selanjutnya adalah proyeksi peta. Definisi proyeksi peta adalah upaya memindahkan garis-garis paralel serta meridian dari bidang lengkung atau globe ke bidang datar. Jadi artinya pada bidang globe diubah pada pemetaan atau peta. Untuk syarat-syarat proyeksi peta, yang pertama ada conform, yaitu bentuk yang digambarkan di peta harus sesuai dengan aslinya. Merupakan syarat peta harus menggambarkan suatu wilayah dalam bentuk yang sama, yakni dengan keadaan aslinya. Itu pengertian dari conform. Yang kedua adalah equivalen, yaitu daerah yang digambarkan di peta harus sama luas dengan aslinya. Luas daerah yang digambarkan di peta harus mempunyai kesamaan perbandingan dengan luas daerah yang sebenarnya, diwujudkan di dalam bentuk skala, sehingga perbandingan luas pada peta serta luas daerah sebenarnya dapat berlaku sama pada tiap-tiap daerah yang digambarkan pada peta. Yang ketiga adalah equidistant, yaitu jarak yang digambarkan pada peta harus tepat perbandingannya dengan jarak yang sesungguhnya. Merupakan syarat jarak antara dua daerah yang digambarkan pada peta mempunyai kesamaan perbandingan dengan jarak yang sebenarnya. Jadi adalah equivalen adalah luas, sedangkan equidistant adalah jarak. Kemudian jenis-jenis proyeksi peta pertama ada azimutal, yaitu proyeksi bidang datar sebagai menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Artinya ketika globe diubah menjadi bentuk peta itu disebutlah azimutal. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama adalah proyeksi azimutal normal, yaitu bidang proyeksinya saling berkesinggungan dengan kutub. Lalu kemudian ada proyeksi azimutal transversal, yang itu proyeksinya memiliki bentuk tegak lurus yang selarang dengan ekuator. Yang ketiga adalah proyeksi azimutal miring, yaitu pada bidang proyeksinya saling menyinggung terhadap sebuah tempat antar kutub serta ekuator.
Yang kedua adalah proyeksi kerucut, yaitu proyeksi yang menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Artinya, pada globe atau bumi tersebut digambarkan pada bidang bentuk kerucut ataupun hanya sebagian yang diambilnya. Di dalam menggambarkan proyeksi kerucut itu dapat dengan menggunakan bidang proyeksi yang berbentuk kerucut di dalam menggambarkan bentuk bola bumi. Yang ketiga adalah proyeksi silinder. Proyeksi bidang silinder yaitu yang menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Dalam membentuk proyeksi silinder dapat dengan menggunakan bidang proyeksi yang membentuk silinder dengan membahas semua daerah permukaan bumi. Artinya ketika itu globe itu digambarkan pada bentukan bidang silinder. Nah, pada proyeksi kedudukan sumbu simetri terbagi menjadi 3. Yang pertama bisa dilihat pada gambar, yaitu proyeksi normal, lalu kemudian transversal, dan yang terakhir adalah miring. Ini dari 3 jenis proyeksi tersebut ada azimutal, kerucut, dan silinder. Yang terakhir adalah materinya adalah proyeksi modifikasi atau gubahan, yaitu proyeksi komposit ini muncul sebab adanya suatu proyeksi murni yang tadi adalah kerucut, azimut, lalu kemudian silinder, sehingga akan sangat sulit untuk diterapkan di dalam menggambarkan daerah sempit atau juga daerah provinsi lintang tertentu. Beberapa komposisi dari proyeksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proyeksi Mercator. Proyeksi Mercator ini menggambarkan suatu bentuk bumi pada bidang silinder yang sumbunya saling berdekatan dengan bumi serta seolah silindernya tersebut dibuka menjadi sebuah bidang datar. Yang kedua adalah proyeksi sinusoidal yang menggambarkan daerah sudut serta juga jarak yang sangat akurat terhadap suatu wilayah yang terdapat meridian tengah. Maka dengan proyeksi ini akan sangat cocok untuk dipergunakan dalam menggambarkan suatu daerah yang terdapat di wilayah Australia, Amerika Selatan, dan juga Afrika. Yang ketiga adalah proyeksi Mollweed, yaitu mempunyai ukuran yang sama luas hingga sampai menuju ke wilayah pinggir proyeksi tiap bagian. Setelah itu, apabila semakin mendekat kutub, maka akan membuat ukuran dari wilayah itu akan terlihat berubah menjadi sangat kecil. Maka pada umumnya, proyeksi Mollweed kerap digunakan di dalam menggambarkan suatu peta statistik, lalu peta arus laut, serta juga peta pertanian. Selanjutnya adalah proyeksi homolografik, yaitu hasil revisi perbaikan dari kesalahan yang sudah terjadi dalam pembuatan proyeksi Mollweed. Selain dari itu, pada proyeksi ini memiliki sifat yang sama luas. Maka dari jenis proyeksi ini sangat cocok untuk dapat menggambarkan suatu penyebaran fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Oke, tadi adalah materi tentang pengertian globe, lalu kemudian pengertian atlas, jenis-jenis atlas, lalu ada proyeksi peta, jenis-jenis proyeksi peta, azimut, lalu kemudian kerucut, silinder. Semoga dipahami dan dimengerti. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.